Liverpool borong pemain mahal. Tapi masih banyak PR sebelum musim dimulai. Kabar panas datang dari Anfield. Liverpool belanja besar-besaran di bursa transfer, tapi tunggu dulu. Ternyata masih banyak yang harus dibereskan sebelum musim baru dimulai. Gimana strategi The Reds ke depan? Yuk kita kupas tuntas, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu ya. Liverpool bukan hanya aktif di bursa transfer musim panas ini, mereka benar-benar menggebrak. Sebuah perubahan besar dari kebiasaan mereka yang cenderung pasif di tahun-tahun sebelumnya. Kini, klub asuhan Arne Slot ini menunjukkan ambisi besar untuk kembali berjaya di Premier League. Langkah mereka dimulai dengan mendatangkan dua bek masa depan, Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen dan Milos Kerkez dari Bournemouth. Sebuah solusi jangka panjang untuk menggantikan peran penting Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson. Dan yang paling bikin heboh, Liverpool siap memecahkan rekor transfer Inggris dengan rencana pembelian Florian Wirtz seharga 116 juta pound. Sebuah pernyataan tegas bahwa mereka tidak puas hanya dengan gelar musim lalu. Di balik canda tentang perekrutan Richard Hughes sebagai direktur olahraga, kini publik mulai mengakui pergerakannya. Federico Chiesa berhasil digaet dengan harga yang sangat masuk akal dari Juventus. Awalnya semua menyepelekan, sekarang semua terdiam. Namun, walau sudah belanja 3 bintang, The Reds belum bisa santai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan sebelum jendela transfer ditutup. Dan inilah 7 prioritas utama yang masih harus dituntaskan Liverpool. Yang pertama, saatnya lepas Darwin Núñez. Pelajaran berharga dari era Klopp, tidak bisa mengandalkan Núñez sebagai ujung tombak utama dalam persaingan gelar. Dan Slot pun menyadari hal yang sama. Walaupun Núñez punya kemampuan luar biasa menciptakan peluang, ia juga sama hebatnya dalam menyia-nyiakan kesempatan. Beberapa klub seperti Napoli dan tim-tim Liga Pro Saudi mulai melirik sang striker. Jika ada tawaran yang tepat, Liverpool sebaiknya realistis dan melepas Núñez. Waktunya berpisah untuk kebaikan kedua belah pihak. Yang kedua, cari solusi terbaik untuk Harvey Elliott. Harvey Elliott sempat digadang-gadang sebagai bintang masa depan. Tapi realitanya, menit bermainnya musim lalu sangat terbatas. Di sayap kanan, masih ada Mo Salah yang belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Di lini tengah, persaingan makin sengit dengan masuknya Wirtz. Elliott sendiri memberi sinyal siap mencari peluang baru demi berkembang. Brighton dikabarkan tertarik. Jika dijual, Liverpool harus pastikan nilai maksimal dan, kalau bisa, selipkan klausul pembelian kembali. Yang ketiga, pertahankan Diaz Gakpo dari rayuan klub besar. Ketika banyak rumor transfer datang dan pergi, kini fokus Liverpool adalah mempertahankan pemain kunci. Barcelona masih mengincar Luis Diaz, sementara Bayern Munich melirik Cody Gakpo. Tapi dengan fleksibilitas dan pengalaman mereka di lini depan, apalagi Slot mulai membentuk skuad idealnya, menjual mereka jelas bukan pilihan. Liverpool harus tegas, dua pemain ini tidak untuk dijual. Yang keempat, hindari situasi Alexander-Arnold lainnya. Kabar yang keluar dari Anfield mengenai situasi kontrak Ibrahima Konate tidak meyakinkan. Awal minggu ini, The Guardian melaporkan bahwa ia merasa kecewa dengan tawaran terbaru Liverpool untuk kontrak baru, karena ia yakin seharusnya diberi gaji pokok yang lebih tinggi mengingat kontribusinya terhadap klub selama 4 tahun masa baktinya. Dengan hanya 12 bulan tersisa untuk menjalankan ketentuan saat ini, The Reds kembali menghadapi prospek kehilangan pemain kunci tanpa keinginan mereka. Ironisnya, Real Madrid kembali menjadi pihak yang berminat setelah mendapatkan Alexander-Arnold. Liverpool tidak mampu membiarkan hal itu terjadi lagi, atau membiarkan ini menjadi tema yang berulang dalam bisnis mereka. Sudah ada peluang yang cukup besar bahwa Salah dan Virgil van Dijk akan dibiarkan pergi begitu saja tanpa biaya saat kontrak baru mereka berakhir pada tahun 2027. Jika Real Madrid,
Paris Saint-Germain atau tim lain yang mengincar Konate menginginkannya, The Reds harus membuka pintu mereka untuk bisnis musim panas ini atau kembali ke meja perundingan dengan pemain berusia 26 tahun itu sesegera mungkin. Harus ada resolusi sebelum batas waktu transfer. Yang kelima, cari bek tengah yang tepat, bukan sekadar aman. The Reds butuh bek baru. Tapi apakah Marguehi jawabannya? Pemain Inggris ini memang konsisten, tapi belum pada level juara Eropa. Liverpool butuh lebih dari sekadar cukup baik. Alternatif lebih ambisius seperti Jules Koundé, Alessandro Bastoni, hingga Murillo harus dipertimbangkan. Inilah waktunya Liverpool berani bidik pemain kelas dunia untuk memperkuat lini belakang. Yang ketiga, pertahankan Diaz Gakpo dari rayuan klub besar. Ketika banyak rumor transfer datang dan pergi, kini fokus Liverpool adalah mempertahankan pemain kunci. Barcelona masih mengincar Luis Diaz, sementara Bayern Munich melirik Cody Gakpo. Tapi dengan fleksibilitas dan pengalaman mereka di lini depan, apalagi Slot mulai membentuk skuad idealnya, menjual mereka jelas bukan pilihan. Liverpool harus tegas, dua pemain ini tidak untuk dijual. Yang keempat, hindari situasi Alexander-Arnold lainnya. Kabar yang keluar dari Anfield mengenai situasi kontrak Ibrahima Konate tidak meyakinkan. Awal minggu ini, The Guardian melaporkan bahwa ia merasa kecewa dengan tawaran terbaru Liverpool untuk kontrak baru, karena ia yakin seharusnya diberi gaji pokok yang lebih tinggi mengingat kontribusinya terhadap klub selama 4 tahun masa baktinya. Dengan hanya 12 bulan tersisa untuk menjalankan ketentuan saat ini, The Reds kembali menghadapi prospek kehilangan pemain kunci tanpa keinginan mereka. Ironisnya, Real Madrid kembali menjadi pihak yang berminat setelah mendapatkan Alexander-Arnold. Liverpool tidak mampu membiarkan hal itu terjadi lagi, atau membiarkan ini menjadi tema yang berulang dalam bisnis mereka. Sudah ada peluang yang cukup besar bahwa Salah dan Virgil van Dijk akan dibiarkan pergi begitu saja tanpa biaya saat kontrak baru mereka berakhir pada tahun 2027. Jika Real Madrid, Paris Saint-Germain atau tim lain yang mengincar Konate menginginkannya, The Reds harus membuka pintu mereka untuk bisnis musim panas ini atau kembali ke meja perundingan dengan pemain berusia 26 tahun itu sesegera mungkin. Harus ada resolusi sebelum batas waktu transfer. Yang kelima, cari bek tengah yang tepat, bukan sekadar aman. The Reds butuh bek baru. Tapi apakah Marguehi jawabannya? Pemain Inggris ini memang konsisten, tapi belum pada level juara Eropa. Liverpool butuh lebih dari sekadar cukup baik. Alternatif lebih ambisius seperti Jules Koundé, Alessandro Bastoni, hingga Murillo harus dipertimbangkan. Inilah waktunya Liverpool berani bidik pemain kelas dunia untuk memperkuat lini belakang.